Putri Permatasari Huta Barat, mahasiswa dari kelas 6 reguler 2 klaster 2 KIC akan menjawab soal ujian akhir semester genap dari mata kuliah Manajemen Pariwisata. Yang pertama, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Tujuan dari pemasaran pariwisata ialah memperkenalkan objek wisata ke masyarakat luas, menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata, meningkatkan frekuensi transaksi pariwisata bagi suatu negara, dan dalam jangka panjang terus meningkatkan keuntungan. Soal yang kedua, bagaimana cara memasarkan objek pariwisata? Yang pertama, membangun identitas tempat wisata. Dalam membangun identitas tempat wisata, pengelola wisata dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Selain itu, pengelola juga perlu memberikan informasi mengenai hal yang membuat tempat wisata berbeda dengan tempat wisata lain. Yang kedua, menentukan target pasar. Penentuan ini membantu pengelola mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Target pasar sangat berpengaruh bagi keberlangsungan tempat wisata. Penentuan target pasar yang tepat sangat mempengaruhi sedikit banyaknya wisatawan yang datang. Yang ketiga, menetapkan harga. Harga mencerminkan fasilitas apa saja yang diberikan kepada pengunjung, serta kalangan seperti apa yang dapat menikmati tempat wisata tersebut. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu objek wisata menjadi perhatian tersendiri. Yang keempat, merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. USP sendiri sangat diperlukan dalam bidang pariwisata karena dengan USP, pengelola tempat wisata mengetahui keunikan tempat wisatanya. Keunikan inilah yang akan menarik banyak pengunjung berdatangan. Selain itu, Unique Selling Proposition membuat pengelola tempat wisata mengetahui cara ampuh untuk membujuk para wisatawan agar berkunjung ke tempat wisatanya. Dan yang terakhir, melakukan pemasaran. Pemasaran tidak hanya dapat dilakukan melalui reklame yang ada di pinggir jalan. Pemasaran juga dapat dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Terkenalnya suatu tempat wisata di kalangan para wisatawan tergantung pada proses pemasarannya. Dalam pelaksanaannya, tunjukkanlah pula kelebihan serta keunikan dari tempat wisata itu tersendiri. Soal yang ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Yang pertama, menciptakan atau membuat ikon dari suatu objek wisata yang akan dipasarkan. Yang kedua, melakukan promosi melalui digital marketing. Yang ketiga, memberikan diskon yang menarik. Dan yang terakhir, serta objek wisatanya strategis atau dapat dengan mudah dilalui. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Bauran pemasaran pariwisata merupakan suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata merupakan salah satu strategi efektif untuk mempromosikan potensi unggulan suatu daerah melalui platform berbasis teknologi dengan target generasi milenial. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Soal nomor 6, tentukan satu pilihan sebuah objek wisata lalu buat video yang memasarkan objek wisata tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu objek wisata yang ada di daerah Langkat bernama Pelaruga. Pelaruga menawarkan wisata air bening dan juga trekking bagi wisatawan. Kebetulan bulan 5 kemarin saya beserta teman-teman dari kantor baru saja pergi ke Pelaruga. Jarak antara Medan ke Pelaruga hanya sekitar 2 jam saja ditempuh menggunakan sepeda motor. Biaya masuk ke sana harga biasa 50.000. Kebetulan kami ke sana ada 15 orang, jadi kami dikasih diskon 35.000 per orang. Fasilitas yang kita dapat yaitu satu abang-abang tour guide yang akan menuntun kita dan baju pelampung untuk setiap peserta. Jujur, objek wisata ini sangat recommended untuk kalangan anak muda. Selain menikmati jernihnya air kolam abadi sedalam 3 meter, namun kita bisa melihat
dasarnya karena sangat jernih. Kita juga dipacu adrenalin melalui trekking menuju ke air terjun Tero-Tero dan air terjun Tongkat. Lamanya waktu trekking hanya 2 jam saja. Medan yang dilalui pun cukup menantang, namun tetap aman karena ada abang-abang tour guide yang akan membantu kita. Sekian dari saya, Putri Permatasari Huta Barat. Maaf jika ada salah kata atau salah jawaban. Terima kasih.